Halo warga, Assalamualaikum. Bantuan sosial berupa beras untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masuk ke ranah hukum. Diduga, beras bantuan pemerintah dikorupsi oknum di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPA. Seorang bendahara di Dinsos PPA Kabupaten Nganjuk berinisial IH diperiksa Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk. IH diduga mengetahui proses penyaluran beras bantuan pemerintah bagi warga miskin selama pandemi COVID-19. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Betul, kita lakukan klarifikasi karena kewajiban sebagai aparat penegak hukum untuk pengawasan dan monitoring terhadap segala bentuk bantuan sosial pandemi COVID-19 di wilayah Nganjuk. Inisialnya IH sebagai bendahara program Bansos COVID-19 di Dinsos. Demikian kata Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nikolas Bagas Yika. IH mendatangi Mapolres Nganjuk sekitar pukul 9.00 WIB dengan didampingi seorang staf. Dia menumpangi mobil dinas Toyota Innova hitam dengan nomor polisi merah AG40VP dengan seragam dinas lengkap. IH menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruang unit Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk hingga pukul 10.30 WIB. Ya, jadi betul hari ini kita melakukan klarifikasi sifatnya. Kita dalam rangka sebagai aparat penegak hukum kita melakukan pengawasan dan juga monitoring terhadap berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang ada di wilayah Nganjuk. Karena itu memang kewajiban kita, sehingga kami melakukan klarifikasi pada hari ini. Ya, salah satunya bendahara dari Dinsos. Yang satunya lagi siapa deh? Ya? Yang satunya lagi siapa? Yang satunya lagi kemarin yang mendampingi belum. Apakah ini termasuk penanganan COVID-19 dan terkait dengan ya, yang jelas merupakan bagian daripada pengawasan dan monitoring kita dalam rangka pengawasan penyaluran bansos. Kalau temuan awal dari kepolisian seperti apa nih? Ya, kemarin kita menyikapinya berdasarkan hasil dari monitoring kita di media massa, di media sosial, banyak beredar terkait dengan kualitas beras yang tidak sesuai. Oleh karena itu kita tim dari unit Tipikor melakukan pengawasan, turun langsung ke lapangan. Berarti beras yang dari Pemkab Nganjuk ini? Ya. Saat ini full bucket yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dihimpun oleh kepolisian ini? Ya, sejauh ini kita masih mempelajari dulu dokumen-dokumennya. Dan selain beras ada lagi dan yang dugaan ada unsur korupsinya, dan selain beras ada lagi dan? Ya, sementara ini karena kita mendasarinya dari laporan yang kita temukan di medsos berupa beras yang diduga bermasalah, sementara kita fokusnya ke situ terlebih dahulu. Kalau jabatan sebagai apa dia yang dipanggil? Ya, dari bendahara. bendahara Dinsos atau bendahara Dinsos dan? Dinsos. Dari Dinsos dan ya? Ya. Bukan gugus COVID dan ya? Bukan. Selain itu ada lagi dan? Ya, sementara masih itu. Rencana berapa orang yang diperiksa? Ya, kita masih pelajari dulu dokumennya. Jadi selain ASN nanti akan ada lagi dari unsur yang lain atau dari masyarakat yang memiliki? Ya, bisa dimungkinkan. Jelas kita melakukan pengawasan, monitoring agar benar-benar bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Dan penganggaran ini kapasitas sebagai bendahara Dinsos atau bendahara COVID-19? Bendahara Dinsos. Inisialnya? IH. Dan kalau dari kualitas beras yang mungkin mutunya kurang baik gitu ya, itu arah korupsinya bagaimana kan? Arah perkara itu? Ya, kita masih belum mengarah ke sana ya. Kita masih melihat dulu dokumen-dokumennya, termasuk kontraknya seperti apa. Yang jelas sepanjang kita pemeriksaan kemarin di lapangan, teman-teman masih kita pelajari. Nikolas mengatakan
Pemanggilan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan monitoring media massa dan media sosial, yakni terkait informasi kualitas beras Bansos Pemkab Nganjuk yang disalurkan kepada warga miskin ternyata buruk. Ditambahkan pihaknya telah mengumpulkan petunjuk di lapangan. Kemudian hari ini melakukan pemanggilan seorang pejabat Dinsos Nganjuk. Selain itu, Nicholas menyebut pihaknya juga membuka peluang mendalami temuan-temuan pelanggaran hukum lainnya terkait anggaran COVID-19, baik itu yang tersalurkan dalam bentuk bansos beras, program Keluarga Harapan atau PKH, anggaran medis, maupun proyek sarana dan prasarana COVID-19. Kami masih akan terus mendalami perkara ini, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain. Kasus beras Bansos Pemkab Nganjuk ini mencuat awal Mei 2020 lalu. Awalnya, Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, Bapak Edi Santoso menemukan kualitas jelek beras Bansos tersebut saat turun ke sejumlah desa. Bansos yang dipasok oleh belasan BUMDes di Kabupaten Nganjuk tersebut dinilai tak sesuai standar. Proyek Bansos sendiri dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dalam Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Nganjuk. Beras disalurkan kepada 24.646 warga penerima, masing-masing 20 kg selama 9 bulan. Paket beras ini merupakan konversi dari bantuan tunai Rp200.000 per orang. Jika diwujudkan beras 20 kg, maka seharusnya warga menerima beras kualitas unggul seharga Rp10.000 per kilogram. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.